Oke, di bagian ini kita akan membahas mengenai segi empat khusus, gitu ya, segi empat yang memiliki sifat-sifat tertentu selain yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, di sini kita punya pohon segi empat. Jadi segi empat ini kalau misal kita buatkan sebuah pohonnya, ini akan terdiri dari jejar genjang, layang-layang, kemudian trapesium. Kemudian jejar genjang ini akan terdiri dari belah ketupat juga persegi panjang. Persegi panjang dan belah ketupat ini perpaduannya merupakan persegi. Kemudian trapesium ini ada lagi ke bawahnya, itu trapesium yang sama kaki, gitu, yang lebih khususnya lagi. Nah, kita lihat contoh satu. Kita mau mengidentifikasi segi empat. Kita lihat nih, ABCD adalah segi empat yang memiliki paling sedikit sepasang sisi yang saling berhadapan dan kongruen. Segi empat seperti apakah ABCD ini? Jadi dia setidaknya memiliki sepasang sisi yang saling berhadapan dan kongruen, gitu. Kita lihat di sini, kalau jejar genjang dia punya dua pasang sisi berhadapan saling kongruen, berarti masuk juga ke ABCD. Kemudian kalau belah ketupat, empat sisinya malah kongruen, berarti dua pasang juga. Kemudian kalau persegi, sisi yang saling berhadapannya ini kongruen, sama seperti tadi paralelogram. Kemudian square, ini semua sisinya kongruen. Kemudian ada satu lagi, trapesium sama kaki. Sisi-sisi yang berhadapannya, like-nya ini, kaki-kakinya ini, dia juga kongruen. Jadi yang tadi ABCD ini bisa masuk ke jejar genjang, bisa juga masuk ke belah ketupat, bisa juga masuk ke persegi panjang, persegi, atau trapesium sama kaki. Kemudian di contoh yang kedua, kalau kita memiliki sebuah segi empat, kemudian kita segi empat ini masing-masing memiliki midpoint, gitu kan ya, titik tengah di sisi-sisinya, terus titik tengah dari sisi-sisinya ini kita kita hubungkan dengan sebuah segmen, maka akan menjadi bentuk apa dari ruas garis yang kita sambungkan tadi, gitu. Ruas garis yang berasal dari titik-titik tengah yang tadi kita sambungkan. Misal ini nih, segi empatnya segi empat ABCD, kemudian ini titik tengahnya itu ada di E, F, G, H. Jadi AD itu titik tengahnya E, AB itu titik tengahnya F, terus BC itu titik tengahnya G, dan CD ini titik tengahnya H. Kemudian kita hubungkan sisi-sisinya. Nah, kalau sisi-sisinya kita hubungkan, ini bentuk EFGH ini apakah membentuk sebuah segi empat yang khusus, atau hanya segi empat saja punya sifat khusus tidak di EFGH ini. Sekarang kita lihat per bagian. Kalau di sini ini kita menggambar diagonal AC. Diagonal AC, kemudian perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC ada alas AC, kemudian FG ini adalah mid segment atau garis tengah. Garis tengah dengan alas, kalau kata teorema mid segment, itu adalah garis yang saling sejajar, gitu. Satu lagi, segitiga ADC. Segitiga ADC ini sama EH juga adalah mid segment. AC ini alasnya. Nah, alas dengan mid segment teorem, maka AC sama EH juga saling sejajar. Berarti kalau begitu,
EH dengan FG juga saling sejajar. Nah, EH, FG sejajar. Sepertinya sih ini kalau misal sejajarnya cuma satu, bisa jadi itu adalah trapesium. Kita coba lihat lagi dengan menarik garis BD. Kalau kita tarik garis BD, kemudian kita perhatikan segitiga ABD, maka nanti BD dengan EF itu berdasarkan teorema midsegment sejajar. BD dengan GH juga sejajar. Jadi EF dengan GH itu akan sejajar pula. Jadi EF sejajar dengan GH, EH sejajar dengan FG. Dua pasang sisinya yang saling berhadapan saling sejajar, maka ini merupakan sebuah jajar ginjang atau paralelogram. Nah, sekarang kita lihat proof with special quadrilateral. Di sini kita mau membuktikan bahwa kuadrilateral atau segi empat yang kita punya ini merupakan belah ketupat. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan definisi dan menunjukkan bahwa segi empat yang merupakan jajar genjang dan memiliki 4 sisi yang kongruen itu merupakan itu merupakan definisi dari rhombus atau belah ketupat. Jadi untuk membuktikannya bisa menggunakan definisi ini, bahwa belah ketupat itu adalah segi empat yang merupakan jajar genjang yang memiliki 4 sisi yang kongruen. Segi empat yang merupakan jajar genjang dan memiliki 4 sisi yang kongruen. Gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan corollary rhombus dan bisa menunjukkan bahwa setiap sisi dari segi empat itu adalah kongruen. Kemudian yang kedua, show that quadrilateral is parallelogram and the diagonal are perpendicular. Jadi untuk menunjukkan segi empat kita adalah sebuah belah ketupat, maka kita bisa menunjukkan bahwa segi empat itu sebuah jajar genjang dan memiliki diagonal yang saling tegak lurus. Ini ada di teorema 611. Kemudian untuk menunjukkan bahwa si segi empat yang kita punya itu adalah sebuah belah ketupat, kita bisa menunjukkan bahwa segi empat yang kita punya itu merupakan jajar genjang dan pada setiap diagonalnya berpotongan, kemudian membagi sudut yang saling berhadapan itu sama besar. Jadi si diagonal-diagonalnya itu membagi sudut yang saling berhadapan sama besar. Tuh. Kita lihat di sini di contoh 3 kita diminta untuk menunjukkan bahwa KLMN ini adalah belah ketupat. Di sini ada koordinatnya. Kita cukup menunjukkan bahwa jarak LM dengan jarak MN dengan jarak KN dengan jarak LK ini sama panjangnya. Nah, ini sebetulnya nanti akan dibahas juga di geometri analitik ya. Tapi tidak ada salahnya. Jarak itu kan X1 kurangi X2, absis kurang absis, ordinat kurang ordinat dikuadratkan. Itu jarak. Kalau di sini kita bisa lihat akarnya, jaraknya akar 20 semua. Itu karena jaraknya sama, maka ini merupakan sebuah belah ketupat. Karena tadi kan dibilang segi empat
yang merupakan jejar genjang dan memiliki 4 sisi yang sama itu adalah belah ketupat. Kemudian kita mau melihat bangun apakah ABCD ini. Di sini sudut-sudutnya sama, ada 60 di base 1 lagi 120. Sepertinya sih ini merupakan trapesium sama kaki. Kita bisa lihat di sini sudut A dan sudut D ini jumlahnya 180. Berarti dia punya hubungan saling suplementer. Kalau dia punya hubungan saling suplementer, berarti nanti AB sejajar dengan CD. Gitu. Tetapi AD ini tidak sejajar dengan BC. Tapi dia punya base angle yang sama. Maka ini bangun yang hanya memiliki sepasang sisi saling berhadapan yang sejajar itu merupakan trapesium. Trapesiumnya karena memiliki base angle yang sama, sudut-sudut dasar yang sama, maka masuk ke trapesium sama kaki. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kita mau mengidentifikasi segi 4 lainnya. Di sini segi 4 ABCD, diagonal-diagonalnya saling berpotongan di N. Kemudian membentuk segmen yang sama panjang, perpotongan diagonalnya ini sama panjang. Masuk ke dalam segi 4 apa ini? Kita bisa lihat bahwa AN di sini model kita kongruen dengan BN, kongruen dengan CN, kongruen dengan DN. Kita mau membuktikan bahwa ini adalah sebuah persegi panjang. Kenapa kita bisa punya konjektur demikian? Ini dugaan ya, konjektur itu dugaan. Karena kita pernah belajar sebelumnya di part sebelumnya bahwa rectangle atau persegi panjang ini merupakan jejar genjang yang diagonal-diagonalnya sama panjang, dan jejar genjang itu memiliki perpotongan diagonal jejar genjang itu membagi dua, diagonal-diagonalnya sama panjang. Jadi sepertinya sih ini kan diagonalnya diperpotongan sama panjang, terus panjangnya sama, artinya nanti AC akan sama saja dengan BD gitu. Jadi makanya kita punya konjektur sepertinya sih ini persegi panjang. Tapi kita lihat bagaimana cara membuktikannya. Di sini pembuktiannya dengan paragraf proof. Nah, pertama kita harus buktikan dulu bahwa ABCD ini adalah jejar genjang. Membuktikan ABCD jejar genjang, kita tinggal lihat bahwa BN kongruen dengan DN, AN kongruen dengan CN. Jejar genjang itu merupakan segi 4 yang diagonal-diagonalnya berpotongan saling menghasilkan perpotongannya itu sama panjang. Ini kan perpotongan diagonalnya sama panjang ya. Jadi dia adalah sebuah jejar genjang. Kemudian kita harus membuktikan bahwa si diagonal-diagonalnya ini merupakan diagonal yang kongruen. Kita lihat di sini marknya. AN dengan CN ini sama panjangnya. Begitupun dengan BN dengan ND. Ini sama panjangnya. Kalau kita jumlahkan nanti BD dengan BD itu akan sama dengan BN tambah ND. AC itu akan sama dengan AN tambah NC. Ini jumlahnya akan sama. Jadi diagonal ini memiliki panjang yang sama. Jadi tadi dia merupakan jejar genjang dan dia juga memiliki diagonal dengan panjang sama. Maka dia adalah persegi.
Oke, bahasan kita tentang segi 4 dan segi banyak selesai.